Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melakukan perjalanan menuju ke titik pertemuan. Kemudian beberapa hari berlalu dalam sekejap dan semakin semua orang memasuki kedalaman hutan. Pada saat ini suasana aneh segera terjadi. Pada saat ini banyak air hujan yang berjatuhan yang berwarna ungu dan mengandung racun. Selain itu yang mengejutkan adalah bahwa semakin banyak lautan guntur yang pada saat ini menderu. Lingkungan di sekitar pada saat ini benar-benar menjadi semakin berbeda dan semua orang seketika menegang. Pada akhirnya semua orang berhenti sejenak dan Xiao Yan juga pada saat ini melihat sekeliling. Suara guntur pada saat ini benar-benar bergema di atas kepala dari semua orang. Di satu sisi terjadi hujan ungu yang lebat sementara di sisi lain ada lautan guntur yang luas. Yang lebih aneh lagi bahwa di bawah lautan guntur ini terdapat pepohonan yang menjulang tinggi. Pepohonan ini benar-benar disambar oleh petir dengan keras. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa pohon-pohon tersebut tidak hancur meskipun dengan kedahsyatan dari guntur. Sebaliknya pada saat ini pohon-pohon yang tersambar oleh petir justru semakin tumbuh hingga puluhan meter. Seolah-olah pohon-pohon ini benar-benar telah menyerap guntur. Xiao Yan yang melihat ini juga sudut mulutnya pada saat ini terangkat menjadi sebuah senyuman. Xiao Yan pun bergumam mungkinkah ini dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan tubuh guntur dewa kuno milik Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tertegun dengan penuh ketertarikan, Bai Ling pun seketika mengerutkan kening. Bai Ling pada akhirnya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa titik pertemuan ada di sebelah kanan. Tempat yang pada saat ini dipandang oleh Yang Mulia Xiao Feng adalah ladang ranjau yang sangat berbahaya. Oleh karena itu lebih baik mereka pada saat ini tidak pergi ke sana dan segera menuju ke tempat pertemuan. Xiao Yan pun tersenyum menoleh ke arah Bai Ling dan kembali menoleh ke arah ladang ranjau. Xiao Yan lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini bisa pergi terlebih dahulu dan berkumpul. Xiao Yan akan melakukan sesuatu dan Xiao Yan akan segera menyusul mereka. Mendengar hal tersebut Bai Ling pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Bahkan Xiao Ling juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh keheranan. Bai Ling pada akhirnya segera berkata bahwa tempat ini benar-benar sangat berbahaya. Selain itu Bai Ling berpikir bahwa pada saat ini mereka harus berkumpul terlebih dahulu dan bertemu dengan yang lainnya. Xiao Yan pun kembali tersenyum mendengar Bai Ling yang pada saat ini merasa khawatir. Xiao Yan pun lanjut berkata agar Bai Ling pada saat ini jangan khawatir. Ladang ranjau ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berolahraga dan Xiao Feng tidak boleh melewatkannya. Mendengar hal tersebut Bai Ling pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi membujuk Xiao Yan. Ji Ye yang berada di samping juga pada saat ini hanya bisa terdiam. Secara alami keduanya tentu mengetahui keanehan pelatihan yang dimiliki oleh Xiao Feng. Mereka benar-benar tidak pernah menduga apa yang akan dilakukan oleh Xiao Feng untuk meningkatkan kekuatannya. Yang mereka tahu hanyalah perkembangan Xiao Feng ini benar-benar sangat misterius. Kecepatan peningkatannya benar-benar sangat menakjubkan. Semua itu tidak terlepas oleh hal-hal yang mereka anggap aneh yang dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Ling juga pada saat ini tidak bisa berbuat apa-apa melihat Bai Ling dan Ji Ye yang terdiam. Sosoknya hanya menyaksikan Xiao Yan yang pada saat ini berpamitan untuk pergi meninggalkan mereka. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini melesat dan dalam waktu singkat Xiao Yan segera datang ke ladang ranjau. Guntur lebat pada saat ini menghujani tanah dengan intensitas yang tinggi. Xiao Yan sangat bersemangat saat melihat hal ini. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan juga merasa sedikit gelisah setelah merasakan bahwa kekuatan guntur di ladang ranjau ini sepertinya cukup kuat. Namun Xiao Yan juga menyadari dengan guntur yang lebih kuat tentu saja peningkatan dari tubuh guntur dewa kuno Xiao Yan akan menjadi semakin cepat. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini setelah memantapkan hati Xiao Yan segera bergegas melesat menuju ke arah pohon yang paling tinggi. Xiao Yan sebelumnya telah memperhatikan bahwa di tempat pohon yang paling tinggi merupakan intensitas guntur yang paling besar. Xiao Yan pada akhirnya segera duduk bersila dan pada saat ini ekspresi Xiao Yan seketika menjadi serius. Pada akhirnya tidak lama setelah itu banyak guntur seketika menghantam ke arah Xiao Yan.
Xiao Yan pun seketika menjerit karena kesakitan. Teriakan Xiao Yan terus bergema tetapi suara teriakan ini ditutupi oleh gemuruh guntur yang lebat. Dalam sekejap tubuh Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar dipenuhi arus listrik. Pakaian Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar robek dan Xiao Yan tidak mempedulikan hal tersebut. Xiao Yan telah memeriksa tempat di sekitar di mana tidak ada orang yang berani ke sini. Tentu saja siapakah orang yang berani berhadapan dengan guntur yang sangat banyak ini? Pada akhirnya Xiao Yan terus-menerus fokus untuk menerima hantaman guntur ke dalam tubuhnya. Tanpa disadari di kejauhan pada saat ini ada sosok yang memperhatikan Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui adanya sosok ini. Sosok ini menatap ke arah Xiao Yan di tempat yang gelap dan hanya kilatan guntur yang bisa menampakkan wajahnya. Melihat Xiao Yan yang terus-menerus ditempa oleh guntur, sosok itu pada akhirnya bergumam dengan suara serak. Sosoknya berkata bahwa ini adalah tubuh guntur dewa kuno tetapi auranya bukan milik bocah tersebut. Sepertinya orang ini telah mengalami sesuatu yang tidak terduga dan hal ini benar-benar menarik. Namun karena orang ini dapat mewarisi tubuh guntur dewa kuno seharusnya seseorang telah memberikannya. Seseorang sepertinya telah memberikan pelatihan kepada bocah ini dengan sebuah harapan, jika begitu permasalahannya maka dirinya pada saat ini akan membantu bocah tersebut. Setelah sosok ini berbicara pada akhirnya guntur besar seketika melesat ke arah Xiao Yan. Cahaya guntur ini juga menerangi area sekitar dan penampilan dari sosok ini dapat terlihat dengan jelas. Tubuh bagian atas dari sosok pria ini terlihat telanjang dengan garis-garis otot yang sempurna. Di lengannya pada saat ini terlihat ada cincin emas dengan guntur yang menyambar-nyambar. Yang paling menarik perhatian adalah bahwa rambut dari sosok ini benar-benar berwarna pirang dengan guntur di belakangnya. Melihat Xiao Yan yang dihantam guntur dengan kuat pada saat ini sosok itu seketika mengerutkan kening. Sosoknya lanjut bergumam bahwa dirinya khawatir tubuh guntur dewa kuno yang diolah oleh bocah tersebut tidaklah terlalu original. Setelah selesai berbicara sosoknya segera mengangkat telapak tangan dan cincin emas di lengannya pada saat ini mengumpulkan guntur dengan gila-gilaan. Bersamaan dengan hal tersebut di udara di atas Xiao Yan guntur benar-benar mengembun dengan sangat kuat. Pada akhirnya setelah beberapa saat guntur-guntur ini terjalin dan berubah menjadi seberkas guntur setinggi puluhan meter. Namun guntur ini bukanlah guntur biasa melainkan guntur ungu yang merupakan guntur terkuat. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat guntur ungu yang baru saja muncul di atas kepala Xiao Yan. Guntur semacam ini hanya berada di kuil guntur dewa guntur. Selain itu kekuatan dari guntur berwarna ungu ini juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan guntur berwarna merah. Xiao Yan benar-benar tercengang dan belum sempat Xiao Yan bereaksi guntur ungu ini seketika benar-benar menghantam ke arah Xiao Yan dengan sangat cepat. Xiao Yan benar-benar tidak bisa menghindarinya dan guntur ini seketika menyelimuti tubuh Xiao Yan. Kekuatan dahsyat yang menghancurkan juga pada saat ini langsung menembus tubuh Xiao Yan. Seluruh tubuh Xiao Yan berlubang dan seluruh otot serta tulang Xiao Yan pada saat ini banyak yang berhancuran. Xiao Yan pada akhirnya menyipitkan matanya dan menahan rasa sakit yang tidak bisa digambarkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan seketika langsung kehilangan kekuatannya dan sosoknya pada saat ini benar-benar sangat tidak berdaya. Dalam waktu sekejap sosok Xiao Yan pada akhirnya segera terjatuh dengan keras dari atas pohon. Xiao Yan membentur tanah dan Xiao Yan pada saat ini segera memuntahkan seteguk besar darah. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Di dalam keadaan yang sangat menyedihkan ini, Xiao Yan merasa sepertinya Xiao Yan melihat sepasang kaki di hadapannya. Mata Xiao Yan pun menyipit dan Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa ini benar-benar sosok manusia. Xiao Yan seketika berpikir bahwa sosok ini sepertinya yang telah membuat Xiao Yan terjatuh dalam kondisi seperti ini. Xiao Yan pun merasa sangat menyesal karena Xiao Yan telah ceroboh dan tidak menyadari keberadaan sosok tersebut. Sementara itu di sisi lain sosok itu memandang ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya mulai berbicara. Sosok tersebut bertanya kepada Xiao Yan apa hubungan Xiao Yan dengan sosok yang bernama Lamire. Xiao Yan pun merasa bingung mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh sosok tersebut.
Xiao Yan juga tidak pernah mendengar nama ini dan Xiao Yan pada saat ini segera menggelengkan kepalanya. Sosok itu pun tertegun sejenak sebelum akhirnya lanjut bertanya kepada Xiao Yan. Sosoknya bertanya mengapa dirinya tidak mengetahui sosok yang bernama Lamire. Jika begitu permasalahannya siapakah yang telah mengajarinya tubuh guntur dewa kuno? Mendengar hal tersebut Xiao Yan yang pada saat ini masih berbaring di genangan darah segera dengan susah payah membuka mulutnya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa itu semua diajarkan oleh dewa guntur. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini sosok tersebut seketika mengerutkan kening. Sosoknya merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan sebelum akhirnya sosoknya seketika berbalik. Dirinya juga lanjut bergumam bahwa bocah ini benar-benar berani membawa-bawa nama Dewa Guntur. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menatap sosok yang berbalik sebelum akhirnya kesadaran Xiao Yan pada saat ini benar-benar menghilang. Guntur ini tidak hanya melukai Xiao Yan secara fisik tetapi juga menyerang jiwa dari Xiao Yan. Inilah yang pada akhirnya mengakibatkan Xiao Yan segera terjatuh dalam keadaan pingsan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terjatuh dalam kegelapan dan Xiao Yan tidak tahu apa lagi yang terjadi kepada Xiao Yan. Namun setelah Xiao Yan terbangun Xiao Yan pada akhirnya kembali menjerit dengan gila-gilaan. Rasa sakit yang parah pada saat ini benar-benar menjalar di seluruh tubuh Xiao Yan. Dengan merasakan rasa sakit ini kewarasan Xiao Yan juga pada saat ini segera kembali secara perlahan. Xiao Yan pun membuka matanya dan Xiao Yan menyadari banyak lubang berdarah yang pada saat ini berada di dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini melihat sekeliling dan Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini berada di sebuah kolam. Tetapi yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa kolam ini tidak berisi air. Ini adalah kekuatan guntur yang telah diendapkan dengan sebuah cara tertentu. Kekuatan guntur ini juga seketika menyapu ke dalam tubuh Xiao Yan yang sudah terluka parah. Xiao Yan pada saat ini merasakan sakit yang gila-gilaan dan Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya. Sementara itu sosok yang sebelumnya bertemu dengan Xiao Yan pada saat ini berada di samping kolam guntur. Sosoknya sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya segera kembali mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa jika kesadaran Xiao Yan menghilang maka Xiao Yan tidak memenuhi syarat untuk melatih tubuh guntur dewa kuno ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini yang masih menahan rasa sakit juga seketika menyadari sesuatu. Xiao Yan menyadari meskipun guntur ini memberikan rasa sakit, tetapi tampaknya guntur ini juga memulihkan tubuh Xiao Yan dan memberikan kekuatan ke dalam tubuh Xiao Yan. Namun meskipun begitu kesadaran Xiao Yan pada saat ini memang hendak kembali terjatuh, Xiao Yan pun terus berusaha untuk menjaga kesadarannya agar tidak kembali terjatuh pingsan. Sosok yang berada di samping Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terkejut. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan sebenarnya pada saat-saat ini masih bisa terus berusaha. Namun meskipun begitu sosok ini pada saat ini merasa bahwa sepertinya Xiao Yan benar-benar sudah sampai pada batasnya. Sosok itu pun hendak berdiri untuk mengangkat Xiao Yan dari kolam tetapi pada saat yang bersamaan, Xiao Yan pada saat ini segera membuka mulutnya dan berkata bahwa dirinya masih bisa. Sosok itu pun seketika kembali terkejut dan dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan masih bisa berbicara. Pada akhirnya sosoknya hanya bisa memperhatikan Xiao Yan yang terus mempertahankan kesadarannya. Dirinya juga pada saat ini benar-benar terkejut karena dirinya bisa merasakan di dalam tubuh Xiao Yan ada kekuatan lain yang juga cukup kuat. Guntur ungu sebelumnya telah menghancurkan hampir 80% tubuh Xiao Yan. Tetapi untungnya ada jantung api putih di dalam tubuh Xiao Yan yang melindungi semua organ dalam Xiao Yan. Hal inilah yang pada akhirnya mencegah Xiao Yan kehilangan kesadaran sepenuhnya dan masih bisa terus bangkit. Pada akhirnya dengan kegigihan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan, kesakitan yang parah ini seketika membawa berkah dan tubuh Xiao Yan perlahan-lahan pulih. Sosok yang berada di samping juga menghela nafas ketika melihat Xiao Yan pada saat ini bisa bertahan. Dirinya juga benar-benar memiliki minat kepada Xiao Yan setelah melihat ketekunan dari Xiao Yan.
Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga pada akhirnya segera membuka matanya dan menatap ke arah sosok yang berada di sampingnya. Sosok ini sedang melipatkan lengannya di depan dada dengan tubuh bagian atas telanjang. Melihat sosok yang pada saat ini tidak bertindak buruk kepada Xiao Yan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya. Xiao Yan segera memberikan salam kepada sosok tersebut. Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini sosok tersebut sepertinya telah membantu Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatan fisik Xiao Yan pada saat ini telah jauh berkembang. Di tengah-tengah kegembiraan ini Xiao Yan segera bertanya siapakah senior ini. Sosok tersebut pun pada akhirnya segera berbicara kepada Xiao Yan ketika memperkenalkan diri. Sosok tersebut berkata bahwa dirinya bernama Lei Li dan dirinya dijuluki dengan gelar Dewa Guntur. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba terkejut dan ekspresi Xiao Yan menjadi serius. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan lanjut berkata bahwa gurunya juga seorang Dewa Guntur. Jika begitu permasalahannya maka dirinya pada saat ini ingin tahu apakah hubungan dari Tuan Lei Li dengan gurunya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan sosok tersebut pun mengerutkan kening sebelum akhirnya terlihat sedikit nyengir. Sosoknya lanjut berkata apakah bocah itu layak disebut dengan Dewa Guntur. Xiao Yan pun seketika berubah menjadi serius mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata agar senior pada saat ini jangan berbicara omong kosong mengenai gurunya. Sosok tersebut pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa bahkan jika anak itu berada di hadapannya dirinya benar-benar khawatir bocah tersebut tidak akan berani berbicara seperti itu kepadanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok ini Xiao Yan pada akhirnya segera memiliki sebuah spekulasi, tetapi Xiao Yan tidak ingin menebak-nebak dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk langsung bertanya. Xiao Yan bertanya kepada sosok tersebut sesungguhnya siapakah senior ini? Sosok tersebut pun berkata perlahan kepada Xiao Yan bahwa jika bocah laki-laki itu adalah guru dari Xiao Yan, maka seharusnya dirinya juga pada saat ini adalah kakek guru dari Xiao Yan. Namun pada saat ini jika dirinya melihat perbandingan dengan bocah lelaki tersebut, sepertinya bakat dari Xiao Yan pada saat ini lebih baik daripada dirinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba membuka matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan tidak menyangka bahwa ini adalah guru dari gurunya. Hati Xiao Yan pada akhirnya segera tergerak dan Xiao Yan segera meminta maaf karena telah bersikap lancang. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan merasa sangat senang. Bertemu dengan guru dari Dewa Guntur merupakan berkah yang besar bagi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Lei Li pada saat ini masih terus bertanya kepada Xiao Yan. Lei Li bertanya bagaimana Dewa Guntur bisa mati. Xiao Yan pun tertegun sejenak dan bertanya-tanya di dalam hati mengapa Lei Li tahu bahwa Dewa Guntur telah jatuh mati. Setelah beberapa saat merenung Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa ceritanya benar-benar sangat panjang. Setelah itu Xiao Yan pun segera menceritakan semuanya kepada Lei Li. Setelah mendengarkan cerita ini wajah Lei Li berangsur-angsur menjadi kaku karena sedikit amarah. Namun tidak lama setelah itu sosoknya seketika tertawa dan berkata ternyata itu dilakukan oleh Jin Wuye. Dirinya mengingat nama ini dan jika pertempuran kembali datang dirinya akan membantu Dewa Guntur untuk mendapatkan kepalanya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini segera menunjukkan tekad dan mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata agar Tuan Lei Li pada saat ini jangan khawatir. Xiao Yan juga berjanji kepada guru bahwa Xiao Yan akan membalaskan dendam dari gurunya. Melihat Xiao Yan yang sangat antusias pada saat ini sosok Lei Li pun menoleh dan tersenyum. Dirinya pun lanjut menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu memang harus dilakukan oleh Xiao Yan. Hal itu dikarenakan Dewa Guntur telah mempercayakan semuanya kepada Xiao Yan. Dengan begitu maka semuanya terserah kepada Xiao Yan, tetapi dari apa yang dirinya lihat pada saat ini kekuatan Xiao Yan sepertinya masih jauh jika dibandingkan dengan Jin Wuye. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan hanya bisa menggaruk kepalanya karena malu.
Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini harus berlatih selangkah demi selangkah, terlebih lagi pada saat ini sebuah keberuntungan juga telah menghampiri Xiao Yan dengan bertemu dengan guru dari gurunya. Dengan begitu maka tentu saja Tuan Leili pasti akan membantu Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Leili menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa Xiao Yan sangat mirip dengannya ketika dirinya masih muda. Xiao Yan pun sedikit tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan Leili. Xiao Yan pada saat ini kembali teringat Netherdock yang saat sebelumnya berpisah dengan Xiao Yan dan berniat untuk mencari reinkarnasi dari Dewa Guntur. Xiao Yan pada akhirnya berinisiatif untuk menanyakan mengenai reinkarnasi dari Dewa Guntur. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa Dewa Guntur telah berinkarnasi setelah kematiannya. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini ingin tahu apakah ada cara bagi guru untuk bisa menemukan reinkarnasi dari guru Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Leili tiba-tiba menunjukkan senyum ramah dan menoleh sedikit. Sosoknya lanjut berkata bahwa Xiao Yan tidak perlu mengkhawatirkan mengenai hal ini, reinkarnasi Dewa Guntur pada saat ini memang telah berada di sini. Setelah selesai berbicara Xiao Yan juga pada saat ini menoleh ke arah yang ditatap oleh Tuan Leili. Xiao Yan pada saat ini melihat sesosok tubuh di tengah-tengah lautan guntur dan sosok ini tampak seperti anak berusia 7 tahun. Memperhatikan bocah ini Xiao Yan pada saat ini seketika merasakan perasaan yang akrab. Xiao Yan juga menyadari bahwa bocah ini pada saat ini sedang dilatih oleh Tuan Leili. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini ada dua guru dan murid yang berada di hadapan Xiao Yan. Hal ini benar-benar sangat jarang terjadi tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas karena reinkarnasi dari Dewa Guntur telah ditemukan. Namun pada saat ini Xiao Yan juga sepertinya telah menyadari sesuatu. Xiao Yan berpikir bahwa Tuan Leili pada saat ini berniat untuk membuat Dewa Guntur menjadi semakin kuat. Tetapi Xiao Yan pada saat ini juga khawatir jika Dewa Guntur telah tumbuh menjadi dewasa dan menjadi semakin kuat sosok iblis yang berada di dalam tubuhnya akan menguasainya dan apa yang seperti sebelumnya terjadi akan terulang. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Tuan Leili mengapa senior mengajarinya dengan cara seperti ini. Mendengar hal tersebut Leili pada saat ini bisa memahami apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera bertanya apakah Xiao Yan khawatir dirinya akan kembali mengambil jalan yang ekstrim. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Tuan Leili. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa guru di kehidupan sebelumnya telah dirasuki oleh iblis dan mati karenanya. Xiao Yan berpikir mungkin ada yang salah dengan cara kultivasi ini. Terlebih lagi jika dirinya telah menjadi semakin kuat dan jika iblis tersebut kembali menguasai jiwa dari Dewa Guntur, bukankah kejadian di masa lalu akan bisa kembali terulang? Mendengar hal tersebut Leili pun pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya segera mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Leili berkata bahwa meskipun dirinya terlihat seperti anak kecil tetapi dirinya sesungguhnya sudah berusia 800 tahun. Karena energi iblis di dalam tubuhnya maka pikiran serta tubuhnya pada saat ini telah disegel terus-menerus pada tahap ini. Dengan begitu maka pertumbuhannya tidak berkembang dan sekarang mereka hanya bisa menggunakan metode dengan cara memprovokasi seperti ini. Jika dirinya bisa menguasai tubuh guntur dewa kuno dalam waktu kurang dari 1000 tahun, dirinya akan bisa menekan iblis di dalam hatinya dan hal tersebut tentu saja akan memberikan dampak yang bagus. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan menangkupkan tangannya dan meminta maaf. Sementara itu Leili pada saat ini segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa sangat wajar jika Xiao Yan pada saat ini merasa khawatir. Terlebih lagi masih ada waktu 200 tahun dan dirinya berharap reinkarnasi Dewa Guntur ini bisa sukses. Setelah selesai berbicara Leili pada akhirnya kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan mengembalikan topik kepada Xiao Yan. Leili berkata ngomong-ngomong Xiao Yan pada saat ini bisa keluar dari kolam guntur. Jika Xiao Yan ingin mengolah tubuh guntur dewa kuno maka Leili akan bisa membantu Xiao Yan.
Sebelumnya Xiao Yan hanya menerima 1 guntur ungu dan bagaimana jika sekarang Xiao Yan harus menerima 2 guntur ungu? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini ekspresinya berubah drastis, 1 guntur ungu saja benar-benar telah menghancurkan 80% tubuh Xiao Yan. Rasa sakit yang dialami oleh Xiao Yan juga benar-benar tidak bisa tertahankan. Bahkan Xiao Yan kehilangan kesadarannya dan bagaimana jika Xiao Yan menerima 2 guntur ungu. Sementara itu di sisi lain sosok Lei Li pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan mulai kembali berbicara. Lei Li berkata bahwa dirinya berpikir Xiao Yan sepertinya tidak hanya mempraktikkan jalan guntur, Xiao Yan juga sepertinya pada saat ini memiliki api di dalam tubuhnya. Xiao Yan pun mengangguk dan tidak menyangkal sebelum akhirnya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh guru memang benar, sesungguhnya yang Xiao Yan pahami adalah jalan api. Tetapi seiring berjalannya waktu Xiao Yan juga pada akhirnya segera memahami jalan guntur. Lei Li pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya seketika lanjut mencubit dagunya dan merenung sejenak sebelum akhirnya mulai lanjut menjelaskan. Lei Li berkata bahwa keduanya baik api dan guntur adalah kekuatan yang sangat ekstrim. Jika keduanya berada dalam tubuh yang sama dan jika sekali saja kekuatan di antara keduanya tidak seimbang, maka keduanya benar-benar akan dapat saling menghancurkan di dalam tubuh Xiao Yan. Jika Xiao Yan bisa memiliki kekuatan fisik yang cukup kuat maka Xiao Yan benar-benar akan sangat cocok jika mengolah keduanya. Dengan kekuatan fisik yang sangat kuat maka Xiao Yan benar-benar akan bisa menampilkan kekuatan terhebat baik dari api maupun guntur. Namun untuk mencapai kesuksesan dengan api dan guntur di dalam tubuh Xiao Yan, pada saat ini Xiao Yan mungkin perlu menanggung setidaknya 10 guntur ungu. Apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar siap secara mental untuk menghadapi hal tersebut? Hal tersebut hati Xiao Yan pada saat ini sedikit bergetar. Meskipun Xiao Yan sedikit memiliki rasa traumatis terhadap guntur ungu tetapi Xiao Yan tidak memiliki jalan untuk mundur. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa jika semua itu benar-benar dapat membuat Xiao Yan meningkat menjadi semakin kuat, maka Xiao Yan pada saat ini hanya perlu menahan semua rasa sakit untuk menjadi semakin kuat. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini memantapkan hatinya untuk melewati semua pelatihan ini dengan sangat sungguh-sungguh supaya bisa makan gratis di warung Bude Yanti.